maka dia sudah harus memiliki sertifikasi. Dan kalau sudah memiliki sertifikasi, akreditasi, tentu ya nilainya agak besar, tunjangannya harus besar. Saya 2 hari yang lalu saya menyampaikan kepada Mas Menteri bahwa kita harus lihat dan kita harus evaluasi apakah soal ujian yang diberikan ini sulit, terlalu sulit kok sehingga yang lolosnya susah, atau maaf, kompetensi daripada guru atau dosen kita yang kurang sehingga untuk tembus saja susah. Dan Mas Menteri juga menyampaikan kepada kami bahwa Pak Dede, kita ini sedang mencari pegawai negara. Kalau kita mencari pegawai negara, tentu yang dicari adalah orang-orang terbaik di bidangnya. Karena yang membayar nanti adalah anggaran negara, adalah APBN ataupun APBD yang dihasilkan dari pajak kita. Artinya, kita harus mencari orang-orang terbaik agar dibiayai negara untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Dalam poin ini tentu saya sangat setuju sekali, karena apapun juga yang diberikan, yang dikeluarkan oleh negara, kita harus mencari yang terbaik. Sehingga sampai saya mengatakan, khusus untuk masalah guru dulu ini ya, saya mengatakan bahwa kalau begitu jika faktor pengurangan nilai dirasa sulit, apa yang harus dilakukan agar kesempatan itu selalu ada? Maka kita komitmen bahwa kesempatan itu selalu dibuka. Artinya tes selalu dibuka, baik tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun selanjutnya. Jadi buat para guru, buat para dosen, atau buat yang akan mengikuti tes CPNS, ASN nantinya, jangan patah semangat dulu. Jadi harus tetap dikejar. Kenapa kami katakan demikian? Karena ketika kita berbicara dunia pendidikan itu adalah never ending learning story. Artinya sampai kapanpun kita harus belajar, dan ketika kita sudah belajar pasti akan dites. Nah, hal inilah yang mestinya menjadi satu catatan penting sebelum saya berbicara lebih lanjut lagi soal masalah penerimaan calon guru. Memang ada sebuah kebijakan yang kemarin hari ini saya baca sedikit kontroversi, yaitu bahwa ke depan tidak boleh menerima guru-guru yang disebut sebagai guru guru honorer ya. Jadi harus semuanya menjadi ASN. Jadi diberikan kesempatan semuanya untuk menjadi ASN. Nah, ini berat. Karena sesuai dengan peraturan Undang-Undang Guru dan Dosen, maka setiap orang menjadi dosen, maka dia sudah harus memiliki sertifikasi. Dan kalau sudah memiliki sertifikasi, akreditasi, apalagi sudah memiliki status sebagai dosen, tentu ya nilainya agak besar, tunjangannya harus besar. Ada beberapa hal yang memang kita sepakati bersama dengan Kemendikbud. Yang pertama adalah ke depan kita harus merubah sistem pendidikan nasional kita. Ada undang-undang Sisdiknas ya, yang setelah kita tinjau kita melihat memang harus dilakukan revisi. Dikarenakan revisi itu kaitannya dengan berkembangnya dunia, berkembangnya kita sebut saja ada disruptif ekonomi, sehingga apapun sekarang ini terjadi perubahan yang sangat signifikan. Artificial intelligence, robotisasi dan lain-lain membuat kita harus melompat lebih maju. Oleh karena itu saya langsung saja kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini, maka apa sih yang dibutuhkan bagi seorang tenaga pengajar ke depan? Pertama, dia harus inline dengan kebijakan negara. Jadi kalau misalnya kita berbicara kebijakan negara saat ini adalah ingin mendorong pada, kita sebut saja mungkin teknologi tepat guna atau mungkin teknologi yang lebih tinggi dari kemarin. Misalnya ke depan kita harus membuat mobil listrik untuk mengurangi BBM, untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar, maka kita harus mendorong teknologi listrik. Maka kampus ya juga harus mendorong agar pemanfaatan daripada teknologi listrik atau teknologi energi alternatif juga harus dilakukan, harus disiapkan. Yang kedua tentunya kita harus berbicara literasi digital, bahwa setiap guru, setiap dosen yang siap nanti direkrut oleh kampus-kampus tentu adalah mereka-mereka yang mampu melakukan literasi digital.
Apalagi setelah masa pandemi kemarin, kita harus mengakui bahwa tidak ada kegiatan yang tidak menggunakan digitalisasi. Oleh karena itu, jangan sampai malah nanti mahasiswanya jauh lebih pandai daripada dosennya menggunakan literasi digital. Yang disebut dengan literasi digital ini artinya adalah mencari tahu lebih jauh daripada permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi bukan hanya googling, searching, copy paste, bukan. Literasi digital artinya mendalami lebih jauh tentang permasalahan yang ada. Nah, itu yang tadi dikatakan sebagai literasi digitalnya, ya.